Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di rumah tetangga dulu tahun 99, tapi tetangga saya ini lahir kapan lahirnya? 2002 guys. Itu 2002. Jadi saya kecepatan tahun 98, 1 2 3 4. Saya kecepatan di sini selama 4 tahun. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui jalur perjalanan tetangga saya ini karena sudah lama, ada sekitar 15 tahun jarang bertemu. Jarang bertemunya itu bukan los, bukan. Tapi jarang bertemunya itu setahun ketemu, 2 tahun tidak. Setahun ketemu, 4 tahun tidak. Ya, seperti itu. Jadi tahu-tahu sudah besar saja. Betul? Betul. Iya. Saya juga heran ketika melihat sekeliling, tahu-tahu ada ruangan ini. Padahal ruangan ini tidak ada. Tadinya kebun sih. Dan kandang ayam. Tapi di sekarang sudah jadi kandang manusia. Alhamdulillah ya, kita sekarang telah berada di pengawal acara. Kalau orang lain mengatakan penghujung acara, tapi kalau saya pengawal acara. Taknya So, cap. namanya siapa? Sama saya Rina Desiani Anwar, cuman terkenalnya Rina De Anwar atau juga gue kakak ya nih. Siapa itu gue kakak? Gue kakak saya panggilan gaulnya. Namanya aja gue ya. Iya. Ya, hobinya apa hobinya? Hobi olahraga sama memasak. Oh, masak. Oke, tempat tinggalnya di mana? Bisa sebutkan di sini atau di mana? Di sini. Apa Di nama sini, tempatnya guys. itu? Di sini, guys. Nama tempatnya Tanjung Sari. Tanjung Sari ya. Tidak usah detailnya karena Nanti kalian datang ke rumah saya. Karena kalau takut diceritakan detailnya, orang-orang pada datang. Iya. Ya Allah. Prestasi. Jadi dulu sekitar tahun 2019 saya pernah mengikuti kejuaraan wali kota Bandung Cup ya di cabang olahraga tarung derajat dan alhamdulillahnya saya juara 1. Ya, bagus. Juara 1. Dengarkan. Cita-citanya ingin menjadi apa? Insya Allah cita-cita itu ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Apakah Rinda punya seseorang teman yang ingin menjadi transformer atau helikopter? Cita-citanya ada tidak? Ada dulu waktu saya masih PAUD. Jadi apa? Jadi transformer biar dia kemana-mana itu nggak usah ngeluarin uang, kan dia tinggal berubah aja jadi mobil. Ya, bagus. Latar belakangnya SD di mana? SMP, SMA? Dulu saya SD-nya di SDN Tanjung Sari 4 selama 6 tahun. Terus di SMP Pasundan Tanjung Sari selama 3 tahun. Dan terakhir di SMK Pasundan Tanjung Sari selama 3 tahun. Ya, bagus. Kemudian apa dari prestasi yang didapatkan oleh Rinda mempunyai timbal balik kepada misalnya murid atau kepada orang-orang yang belum bisa menggapai prestasi itu? Insya Allah dan mudah-mudahan ya saya bisa membuat orang lain untuk menjadi juara juga seperti saya. Cuman hal positif yang bisa saya bagikan adalah saya mengajak orang-orang untuk berolahraga bersama. Iya, terus olahraga bersama. Tawa. Jadi hal positif yang bisa saya bagikan atau saya jadi hal positif jadi coba deh guys. Jadi hal positif yang saya bagikan adalah saya bisa mengajak kalian jika kalian memang ingin berolahraga bersama. Insya Allah saya selalu siap siaga kapanpun kalian bisa. Dan juga saya mengajar di salah satu SMP dan SMK di Tanjung Sari. Itu juga mengajarnya cabang olahraga tarung derajat. Jika kalian minat bisa datang langsung. Ya, datang langsung ya, jangan malu-malu. Nanti minta saja nomornya ke website. Ya, atau enggak kalian komen di bawah ini untuk mengetahui spesifiknya SMP dan SMK-nya di mana. Nanti saya edit di bawahnya pakai deskripsi www apa. Silakan diklik saja. Motivasi hidup apa? Kenapa Anda bisa hidup sampai sekarang? Kan kebanyakan nih di Korea Selatan atau di Korea Utara orang pada bunuh diri di usia Anda sekarang itu. Tapi Anda masih hidup. Masya Allah. Kenapa? Ngeri sekali ya saya. Hidup Anda? Jadi motivasi hidup saya ingin hidup di jalan yang benar dan juga saya ingin memberikan manfaat kepada orang banyak. Kenapa? Karena saya ingin ketika nanti saya tidak ada, tapi kadang-kadang saya masih dikenang yang juga bermanfaat agar
ketika saya sudah tidak ada, saya tetap memiliki amal jariah. Ya, sebelum saya menjelaskan dan memberitahukan Anda tentang definisi dan detail tentang kebahagiaan yang dapat Anda bagikan dari yang Anda rasakan, kebahagiaan seperti apa? Sebenarnya bahagia itu sederhana. Jika Anda ingin bahagia, maka Anda harus bersyukur. Karena sebanyak apapun harta Anda atau sebanyak apapun kemewahan yang Anda miliki, jika Anda tidak bersyukur, Anda tidak akan pernah merasa bahagia. Tapi jika Anda sangat bersyukur, walaupun hanya sedikit, apapun yang Anda miliki, insya Allah Anda akan bahagia. Karena menurut saya definisi kebahagiaan adalah bersyukur. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, yang menanyakan kepada Rinda, secara sederhana, memang sederhana, tapi kalau kita mampu melakukannya, artinya apa? Artinya kita bisa melakukan itu dengan mudah. Sederhana itu bisa mendapatkan kita bahagia. Bahagia itu sederhana, cukup nonton konser Isyana Saraswati dan konsernya Rasya, maka kalian akan bahagia kalau kalian punya uang. Tapi kalau kalian tidak punya uang, itu akan memberatkan dan itu tidak sederhana. Bagi seseorang yang punya uang itu sederhana. Kemudian sederhana menurut saya adalah sesuatu yang dapat membuat kalian ringan hati dan ringan fisik. Jadi kalian tidak ada beban, itu namanya sederhana, tidak ada beban. Nah, untuk kebahagiaan itu terdapat 5. Nanti kan saya tanyakan satu-satu. Pertama, kebahagiaan jasmani, kebahagiaan indrawi, fisik seperti mata, hidung, pengecat. Makanan apa yang Anda sukai? Sederhana sih, saya sukanya tumis kangkung sama tumis tempe. Tumis tempe ini kebahagiaan pertama, tingkatan pertama. Kemudian ada tingkatan kedua, artinya kebahagiaan yang mengaitkan tentang hobi. Tadi hobinya sudah kan? Ya, hobi saya memasak dan juga olahraga. Nah, manusia tanpa memasak, manusia tanpa makan bisa selama 24 jam asal hobinya terus dilakukan. Kalau waktu puasa memasak tidak terasa kan laparnya? Betul. Nah, itu kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan yang ketiga adalah kebahagiaan kekuasaan. Pernah berkuasa di mana? Jadi pemimpin atau ketua apa? Oh ya, dulu semenjak saya SMP, alhamdulillah saya menjadi kabid-kabid ketika saya mengikuti organisasi seperti OSIS, MPK, ataupun lain sebagainya. Tidak makan pun tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, yang penting juga anggota saya makmur. Nah, itu hobi tidak masak juga nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Iya, karena kebahagiaan yang ketiga. Dan kebahagiaan yang keempat adalah yang tertinggi, yaitu akal. Pembelajaran. Apa yang kita pelajari itulah yang kita tekuni, dan ketekunan itu dapat menghilangkan rasa lapar, menghilangkan rasa hobi, dan menghilangkan kepemimpinan. Bisa resign karena saya ingin mengaktualkan intelektual saya. Coba sedang mempelajari apa saat ini? Saya sedang mempelajari menu-menu baru agar saya semakin semangat untuk memasak. Nah, keintelektualan dari menu-menu baru akan menciptakan suatu karya, dan karya itu akan terus-menerus dikenang bila diupload atau dibagikan secara abadi dan tidak akan pernah hilang dari ingatan orang yang menerima karya tersebut. Betul? Insya Allah betul. Ya, betul. Ini adalah bagian pertama pertanyaan yang saya ajukan kepada Rinda. Nah, untuk itu maka saya akan melanjutkan perbincangan selanjutnya pada cara bagaimana supaya seorang anak kecil, bebenyit dan anak TK, anak SD supaya mendapatkan bakat apa yang kita miliki saat ini. Kumaha? Kalau menurut saya pribadi, saya kan menekuninya tarung derajat, itu yang bersifat dengan olahraga. Jadi kalau misalnya saya berlatih bersama mereka, ya kelihatanlah mana yang semangat ataupun memang yang ketika mereka baru 1 kali 2 kali latihan tapi bakatnya sudah muncul gitu. Mereka lebih cepat menangkap apa yang saya berikan ketimbang teman-temannya. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Ini bagian pertama. Ingat-ingat, kita tidak akan pernah bisa mati oleh karya, tapi karyalah yang akan menghidupkan kita. Selamat tinggal. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.